Markus Eriansyah. Saya lama berkiprah di industri pembiayaan, dimulai di grup Astra, di VIP Group, lalu dilanjutkan di Wom Finance, grup Maybank. Selanjutnya saya juga meneruskan karya saya di asosiasi di industri fintech, selaku Managing Director pada Asosiasi Fintech Indonesia. Pada tahun 2019, saya mendapat kepercayaan sebagai Direktur Eksekutif pada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. November 2023, saya memulai journey saya selaku CEO pada 360 Kredi. Ya, sebenarnya ini untuk fintech lending, 57% usernya adalah memang generasi Y and Z, ya, milenial dan generasi Z. Jadi secara proporsi kredit macetnya, kontributor terbesarnya juga dari generasi milenial dan Z ini. Jadi ini sebenarnya bukan, kita jangan sampai terprovokasi oleh angka ini bahwa generasi muda ini menjadi kontributor besar untuk kredit macet. Ini memang secara proporsi, fintech lending ini pengguna utamanya adalah generasi milenial dan generasi Z. Jadi terimplikasi juga di dalam kredit macetnya. Namun memang generasi muda memang termasuk yang paling rentan untuk masuk ke dalam kontributor kredit macet, utamanya terkait dengan masalah literasi. Data-data yang ada memang terlihat menyudutkan bahwa seolah-olah anak muda ini pinjam kemudian ngemplang, nggak mau bayar. Tapi berdasarkan data yang ada di industri, sebenarnya generasi muda ini adalah pengguna utama dari layanan fintech, layanan digital. Dan ini merupakan satu keandalan dan keunggulan generasi muda. Mereka dengan literasi digitalnya yang lebih baik, itu kemudian mereka sudah terbiasa mengakses layanan pinjaman berbasis teknologi atau digital ini. Adapun memang challenge bagi generasi muda, generasi milenial dan Z, bagaimana mereka memang punya kesadaran. Jadi jangan sampai isunya adalah jago atau handal dalam menggunakan aplikasi digital. Tapi ketika masuk dalam layanan keuangan, pinjaman, ini ada satu yang khusus, suatu yang harus menjadi perhatian. Ketika kita meminjam, maka kita harus punya kesadaran bahwa pinjaman itu harus dibayar. Itu satu. Yang kedua, ketika kita meminjam dan kita harus bayar, kita harus tahu ada sumber pembayarannya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus tahu pinjam-meminjam ini atau layanan keuangan itu saat ini itu sudah bisa di-tracking, sudah bisa terdeteksi. Perilaku kita dalam menggunakan layanan digital, apalagi pinjaman, itu semua tercatat. Apakah itu secara digital, apakah itu juga tercatat di penyimpanan-penyimpanan yang ada di berbagai platform. Nah, penyimpanan inilah yang harusnya mendorong kita, mendorong anak muda untuk memaintain, memelihara. Karena apa? Setiap perilaku pinjaman kita pinjam, kita bayar, kita pinjam, kita nggak bayar, itu tercatat. Dan akan ngebentuk skor, membentuk grade, nilai dari anak muda. Nah, sayang kan kalau seandainya kita hanya karena abai, karena kita tidak paham bahwa kita meminjam harus mengembalikan, kita meminjam harus mengembalikan sesuai dengan komitmen jatuh tempo, lalu kita abai. Abai itu kemudian menurunkan skor kita. Nah, menurunkan skor kita bisa terdampak banyak hal. Satu, kalau kita mau cari fasilitas pinjaman yang lain, apakah di perbankan atau di multi-finance, dengan catatan yang jelek itu, kita menjadi terpengaruh. Skor kita menjadi tidak layak untuk mendapatkan pinjaman lebih lanjut. Sangat sayang lagi kan kalau kita misalnya anak muda yang sekarang sudah banyak punya inisiatif usaha, karena catatan yang kurang baik di pinjam-meminjam di fintech, ya, dan itu semua terrecord sebenarnya, lalu terpengaruh dalam proses usaha mereka ke depan. Jadi satu hal sebenarnya yang sangat penting, kita
beraktivitas di dunia digital itu bukan sekedar kita untuk melayani berbagai macam keperluan kita, tapi aplikasi digital dan pinjaman digital itu bisa kita gunakan untuk membangun reputasi kita. Ya, bahkan di beberapa negara calon mantu oleh mertuanya dicek dulu itu, ya, skor digitalnya seperti apa, skor pribadinya dalam pinjam-meminjam seperti apa. Dan itu bisa jadi sekarang di Indonesia juga orang bisa akses kredit biro data. Nah, dan di situ kelihatan ya bagaimana profil dari perilaku dari seseorang. Yang perlu diketahui ya, ini saya sebenarnya mendukung sebenarnya generasi muda. Menurut saya di era digital, anak muda adalah pahlawan saat ini sampai saat ini. Karena apa? Karena dari catatan kita ya, itu lebih dari 86% anak muda itu kalau bayarnya sesuai jatuh tempo, sesuai dengan komitmen. Hanya sebagian yang terlambat tuh. Ya kurang lebih mungkin sekitar 13-14%. Mereka terlambat mungkin karena ya tadi tidak terlalu aware, ya, tidak terlalu disiplin, atau memang betul-betul mereka yang sedang mengalami gangguan income-nya menurun atau kehilangan pekerjaan. Nah, jadi ini sebenarnya satu yang harus diperhatikan. Tapi bagi generasi muda umumnya penting untuk kita pastikan bahwa ketika kalian minjam, kalian harus tahu bahwa pinjaman itu harus dikembalikan dan kita punya sumber untuk mengembalikan. Ya, kita harus punya income, apakah dari gaji, apakah itu dari usaha, kita harus punya sumbernya. Terus kedua, kita harus disiplin. Kalau kita minjam, kita punya komitmen untuk dikembalikan tanggal bulan berapa, kita harus disiplin untuk melakukan pembayaran itu. Yang ketiga, beberapa generasi muda ada memang sebagian kecil lah yang hanya coba-coba atau spekulatif, ya, atau memang sebagian kecil lagi, hanya sebagian kecil itu memang coba-coba berinisiatif misalnya untuk pinjam tapi mau gagal bayar, ya. Bahkan ada yang membuat grup di sosial media, grup gagal bayar. Ya ini menurut saya satu langkah dan contoh yang sangat negatif yang harusnya kita hindari. Dan anak muda jangan sampai ikut ke sebagian kecil dari mereka yang punya inisiatif yang tidak baik ini. Karena masa sih tidak komit, ya, ngemplang itu mau dijadikan karakter standar anak muda. Saya yakin sebagian besar milenial dan generasi Z juga nggak mau. Ya, mereka sebagian besar kalau berdasarkan data kita, lebih dari 86% itu mereka bayarnya baik. Begitu. Ya, untuk rekan-rekan generasi milenial, generasi Z, ya, fintech lending ini termasuk platform digital. Ini adalah kalian adalah native user. Kalian adalah penduduk asli dari jagat digital dan fintech ini. Maka gunakanlah fintech ini untuk berbagai keperluan kalian ke depan. Gunakan dengan bijak, ya, dan jangan fintech ini dipakai untuk mencatatkan catatan yang negatif bagi perilaku kita, tapi kita gunakan untuk mencatatkan reputasi, kredibilitas, dan catatan yang baik kita di industri keuangan yang kapanpun ke depan, jalan dari generasi Z milenial ini masih panjang, ke depan akan bisa digunakan dan akan bisa membantu langkah, apakah itu untuk keperluan usaha atau keperluan lain, itu bisa digunakan dan dimanfaatkan. Karena itu, maka generasi Z, generasi milenial punya tanggung jawab untuk menjaga industri fintech lending ini dan membuat industri fintech lending ini memang punya kalian, dan industri fintech lending ini memang bercitra yang baik, humanis, dan memang berguna bagi masyarakat keseluruhan, utamanya adalah kepada generasi Z dan generasi milenial.